haus, waktu kita lagi marketing mereka butuh susu. Nah itu gimana pemirsa? Nah kalau aku marketingin terus aku kelaparan ya matilah, nggak jadi artis, udah mati duluan sama anak-anaknya. Ya, jadi aku harus tanggung jawab. Aku nggak suka jualan, aku nggak suka yang lain. Ya jadinya suka, tapi kan terpaksa. Iya awalnya terpaksa karena kan kita harus tanggung jawab sebagai ibu, punya anak, bisa buat anak, harus bisa kasih makan anak gitu. Karena banyak orang yang ya taunya shopping doang, taunya apa doang, tapi nggak punya tanggung jawab gitu sama keluarga. Ya itu dia Mbak. Ya dia ada, cuma aku lagi mungkin sedang siap-siap, mungkin aku belum tahu juga, mungkin sedang siap-siap untuk ngurus perceraian aku kayak gitu. Jadi doain aja teman-teman yang terbaik buat aku gitu. Kalau aku sih orangnya kalau di agama aku kan nggak boleh cerai, tapi karena di firman aku kan bilang dia kan udah menikah sama istrinya dulu, lalu baru cerai, baru nikah sama aku. Jadi aku istri kedua. Nah di firman Tuhan bilang kalau misalnya istri udah diceraikan tidak boleh menikah lagi, dianggap berzina. Berarti aku sedang berdoa sama Tuhan, mudah-mudahan aku berzina jadi boleh cerai gitu. Jadi pernikahan aku nggak kehitung. Tapi pendeta-pendeta juga sometimes bingung gitu. Bukan aku jelekin pendeta, bukan, tapi kayak ada geng-gengan gitu, ada yang geng ini boleh bilang cerai, ada yang geng ini bilang. Sedangkan aku kan belum kayak pendeta banget gitu yang ngerti. Tapi aku suka tanya Tuhan. Jadi kayak aku sih deket banget sama Tuhan. Aku bisa ngobrol gitu langsung, ada suara kedengeran. Sering juga bisa aku bilang Tuhan cerai nggak? Tapi Tuhan bilang jangan cerai, sayangi suamimu kayak gitu. Tapi anak-anakku semuanya pengennya aku cerai gitu. Anakku 2 yang gede, tapi yang kecil-kecil mereka masih kecil lah, kadang bilang ini, kadang-kadang bilang bosan atau apa gitu. Sebenarnya sih kalau misalnya dari dulu itu kalau kerja ya pasti dia kerja, tapi dulu waktu mau kerja ya pokoknya kalau dulu dia bayarin, tapi kalau karena dia sekarang kena PHK jadi dia nggak bisa bayarin lagi, terus dia lagi cari kerja. Tapi kita kan cerai itu bukan karena PHK atau apa gitu, tapi karena ya satu dan lain hal yang aku belum bisa ceritain. Nanti aku lagi butuh waktu untuk bisa ceritain gitu loh, kenapanya. Pokoknya intinya ada yang tidak nyaman, jadi aku seperti itu gitu. Tapi ya makanya dukung dalam doa lah supaya aku mempunyai keputusan yang terbaik gitu. Apakah aku harus cerai atau enggak? Tapi mungkin cerai, tapi nggak tahu. Makanya kalau bisa Tuhan diajak ngomong, suruh duduk sini, aku mau nanya gitu. Berapa ya? Mungkin udah 2,5 tahun gitu. 3 tahun lah, udah 3 tahun yang lalu, 2,5 tahun lalu ya, 2 tahun lalu. Sebenarnya bukan masalah terberatnya tuh 2 tahun lalu, tapi kalau masalahnya dari kita pertama nikah udah masalah gitu. Lebih kepada mungkin dia pikir aku nggak mau jelekin siapa-siapa, keluarganya juga. Ya mungkin dia pikir dia baik, tapi kita pikir mungkin dia kurang baik gitu. Jadi juga aku bilang aja lah beda visi lah ya gitu ya. Dia manusia berambut lurus, aku manusia berambut keriting, supaya tidak menyinggung semua orang gitu, dan keluarganya juga gitu. Aku tidak, dari dulu aku keluar Ratu kan mana pernah aku jelekin Maya atau siapa. Aku bukan that kind of type of person gitu. Jadi aku lebih kepada aku tidak mau menjelekkan orang gitu. Yang jelas kalau di sisi aku aku pun juga kalau di Kristen tuh masalah apapun itu tidak boleh cerai. Aku pun seperti itu gitu. Tapi karena aku istri, setelah dia cerai, istrinya cerai terus nikah sama aku, jadi ya kebetulan deh gitu loh. Kebetulan deh aku sah apa enggak sih gitu. Kalau misalnya aku nggak sah ya amin aja gitu. Ya bukan istri kedua, maksudnya viral lagi. Istrinya kan udah masih udah cerai. Maksudnya aku istri kedua yang dia pernah nikah 2 kali, aku yang kedua gitu. Kalau aku kan punya 1. Nah kalau aku kan nikah sebelumnya kan Muslim, suami aku dulu juga gitu. Jadi kayak ya udah gitulah ceritanya. Pasti kan. Dan aku juga udah capek nutupin, dan capek juga orang nanya kayak capek lah Mbak. Maksudnya kayak
nggak usah orang-orang juga, maksudnya biarlah orang-orang tahu kalau aku mungkin aku nggak bilang ini bahasa jeleknya mungkin, oh yang mau ngantri jadi pacar aku ngantri deh gitu ya. Nah, nanti waiting list ya di audisi ya. Tapi kan kalau misalnya aku dianggap nggak sah, berarti kan aku boleh nikah lagi atau nggak tahu lah, aku kan bukan pakar agama kayak gimana. Tapi kan biar orang tahu, oh Pinkan itu seperti ini gitu. Jadi kalau misalnya ada suaminya kan beda dong, orang ada suaminya ya beda lah perbuatan. Tapi kalau orang dia lagi bingung mau cerai atau enggak ya beda juga dong. Dekat sama aku juga kayak ya bukannya aku cewek genit, tapi kan biar orang juga tahu keadaan aku gitu kan. Aku emang show sebelum Maya kan aku jam 3, Maya jam 5. Jadi emang aku konser juga. Jadi terus udah gitu aku punya 2 pilihan tuh, antara aku otak kanan aku kan ribet, anakku banyak Mbak, jadi aku harus anak. So aku pikir penting gak ya ketemu Maya, bukan gak pentingin pemirsa, cuma kayak anakku lebih penting kan pececeran kemana-mana, jadi kayak aku juga udah capek gitu. Tapi dalam hati terus ada pikiran malaikat aku baiknya kayak, tapi kan sama Maya gak tiap hari loh ketemunya, udah bilang kalian kan udah berapa tahun gak ketemu, terus susah lagi kalau misalnya ketok-ketok rumahnya atau apa kan ribet, jadi kayak terus suasananya kan beritanya mungkin dulu kita pernah pisah atau apa kayak nggak enak gitu, mungkin apa-apa beda visi kayak gimana. Jadi kan apa salahnya sih kalau kamu bayar harga merendahkan diri aja untuk nyamperin kayak gitu. Jadi aku samperin aja gitu silaturahmi. Jadi kayak tadinya aku pikir aduh bakalan kaku atau kayak gimana, tapi ya udahlah. Terus akhirnya aku ketemu, terus ya mungkin netizen kan mikirnya oh aku dulu pernah selingkuhannya Dani lah atau apa kayak gitu. Itu nggak ada sama sekali, maksudnya kayak nggak gitu. Jadi Mulan aman pokoknya aku tidak berbahaya. Jadi intinya ya udah aku ketemu kayak gitu. Terus aku bilang gini ya ketemu, terus tadinya sempat deg-degan gitu, takutnya responnya kurang enak gitu. Jadi kayak tapi ya udah sih, apapun itu kan lu niatnya baik, ya udah itu baiknya hai gini rupanya daripada rumahnya tuh dia tuh melted banget, terus suasananya jadi cair gara-gara tuh dia kayak pengen nangis. Ya gue sih nggak lebih-lebihin ya Bunda ya, cuma Bunda tuh kayak aku lihat dari auranya seneng banget ketemu aku, kayak gitu seneng banget. Masih dia mungkin gak nyangka juga kalau aku bakal samperin. Kan aku juga abis show kan biasanya kalau artis langsung balik karena kita dijaga bodyguard kan, langsung masuk mobil kayak gitu. Tapi aku mengorbankan becek-becek, aku ke tendanya Bunda. Jadi kayak ya gak ada yang perlu disombongin juga sih dengan keartisan. Ada berbesar hati, terus ya udah gitu. Tapi taunya malah ternyata aku ambil pelajaran kalau ternyata kalau kita emang ngikutin niat baik kita, justru akan menimbulkan viral. Tuhan buka-buka rezeki kita gitu di saat kita ya mungkin kayak siapapun lah kalau kerja kan pasti capek gitu. Aku tahu, iya tahu. Ada Mulan juga aku tahu, ada Mas Dani aku juga mau ketemu juga. Tahu. Tapi waktu aku diundang, dia nggak bilang ada Maya. Kalau bilang pasti aku mahalin dikit harganya. Maksudnya manajemen bakal mahalin dikit. Apalagi duet itu kita nggak dibayar. Jadi emang volunteer kita emang kita kasih gratis aja, maksudnya spesial. Dan itu bukan. Jadi ceritanya aku tuh lagi ngobrol, terus aku lagi kayak kangen-kangenan gitu. Terus Maya langsung bilang, Pink lo naik ya lagu Ratu Sejagat kayak gitu. Iya, terus aku kayak pakai itu tuh nggak sih kostum empal kadot aku itu bukan kostum, itu tuh daster tidur aku. Jadi kalau misalnya dideketin itu tuh ya itu baju pergi sebenarnya, cuma bukan baju konser gitu. Jadi kayak ya udah, jadi aku cuma pakai sendal jepit. Terus IO-nya langsung bilang, Mbak mau diambilin sepatu nggak? Langsung jadi kayak tim aku yang langsung persiapan kayak ambil sepatu tapi ya nggak persiapan banget sih, langsung kabur aja ke panggung. Mungkin udah berapa ya, waktu itu kita ketemu di acara TV gitu, nyanyi udah gitu doang. Terus udah itu terakhir 7 tahun lalu. Terus sebelum 7 tahun lalu udah berapa tahun-tahunan yang lalu, udah lama, udah lebih dari 7 tahun 10 tahun yang lalu nggak pernah ketemu juga gitu. Aku seneng sih kayak aku masih ingat waktu pertama kali aku telepon ke Maya, ke Dani gitu, kayak ke Mas Dani, aku mau ini demo gitu kan. Mereka semua kan bilang aku orang gila gitu. Jadi kayak itu sih orang gila telepon tuh katanya gitu.
kan aku kan maksain, aku kan bilang Dani, kamu kalau nggak produserin aku, kamu yang rugi loh, soalnya aku bakal make money, a lot of money, aku bilang gitu. Jadi terus aku nyanyi sekarang ya di PI Mall, aku langsung nyanyi sekarang ya, bayangin aja. Still believe, baru kira, tapi orang-orang pada stop. Dan mereka yang artis, mereka yang supaya udah nanti aja ya, di rumah aja ya audisinya ya, jangan di mall. Jadi kayak mereka udah gila tapi aku gila juga. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.